semua, perkenalkan nama saya Verena dengan NIM 004. Di sini saya akan menjelaskan terkait rancangan media pembelajaran konvensional untuk siswa kelas 4 SD. Baik, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ada kompetensi dasar, indikator maupun tujuan pembelajaran. Dan dari ketiga aspek tersebut, saya pilih berdasarkan kelas yang saya ampu, yakni kelas 4 SD. Baik, yang pertama, mata pelajaran seni budaya keterampilan. Untuk kompetensi dasarnya yakni membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Lalu, untuk indikatornya adalah menyusun kembali potongan kertas kecil menjadi sebuah gambar utuh dan menjadi sebuah mozaik dan menjadi sebuah montase. Selain itu juga dari indikator ini sudah diintegrasikan dari pengimplikasian HOTS. Lalu untuk tujuan pembelajaran dari seni budaya keterampilan adalah siswa mampu mengasah keterampilan dan kreativitasnya dalam menyusun montase. Lalu adapun mata pelajaran yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Adapun kompetensi dasar yang saya pilih adalah 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestarian. Lalu untuk indikatornya adalah mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanan sesuai dengan yang ada di lingkungan sekitar. Dan untuk tujuan pembelajarannya yakni siswa mampu mengetahui dan mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu kita beralih pada media yang hendak dibuat dari dua mata pelajaran tersebut. Jadi yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alatnya adalah gunting, lalu penggaris, dan juga spidol. Dan untuk bahan yang hendak kita butuhkan tentunya adalah styrofoam, stiker ataupun juga kertas berwarna, lalu juga kertas gambar printout hewan-hewan. Di sini saya mengambil beberapa contoh jenis hewan. Yang pertama ayam, bebek, sapi, kambing, musang, ataupun hewan-hewan lain yang tentunya disesuaikan dengan hewan-hewan yang familiar di kalangan anak SD. Lalu juga tentunya membutuhkan karton. Lalu kita beralih untuk membuat medianya. Yang pertama stepnya adalah menggunting kertas gambar printout hewan-hewan untuk menjadi sebuah potongan kertas kecil. Lalu dari potongan kertas kecil itu kita acak-acak gambarnya agar siswa tidak mengetahui hewan tersebut itu hewan apa. Lalu yang selanjutnya adalah styrofoam yang ada kita buat menjadi 3 bagian. Jadi dalam artian dikasih penggaris untuk digarisin pakai spidol. Lalu baris yang pertama itu untuk karnivora, baris yang kedua herbivora, dan juga baris yang ketiga omnivora. Nah, setiap satu baris tersebut diberi tanda dengan stiker ataupun origami atau kertas warna yang tentunya menandakan bahwa itu adalah penggolongan dari jenis makanannya. Di sini saya mengambil contoh di mana karnivora digunakan tandanya melalui stiker yang berwarna merah, lalu herbivora berwarna hijau, dan juga omnivora berwarna kuning. Nah, setelah media tersebut selesai kita buat, tentunya saya akan menjelaskan gambaran umum dari aktivitas. Sama siswa diminta guru untuk menyusun potongan-potongan kecil kertas yang berisi gambar untuk disusun agar gambar tersebut bisa terlihat secara keseluruhan dan siswa tersebut mengetahui gambar dari hewan tersebut itu hewan apa. Lalu setelah siswa mengetahui dan menyusun dari gambar tersebut, langkah selanjutnya adalah siswa mengidentifikasi hewan tersebut, ciri-cirinya, dan juga hewan tersebut itu makan apa, entah itu misal ada potongan kertas kecil yang sudah tersusun secara rapi dan ternyata hewan tersebut adalah ayam. Nah, siswa diminta untuk mengidentifikasi hewan tersebut. Ayam ini makannya apa? Lalu, kegiatan selanjutnya adalah siswa mulai mengelompokkan gambar-gambar hewan sesuai jenis makanan yang dimakannya. Nah, jadi
kertas yang sudah tersusun gambar yang secara utuh diberikan stiker sesuai dengan papan yang sudah ada di styrofoam tersebut. Misalnya tadi ayam itu kan hewan yang makan segala jenis, dalam artian makan tumbuhan maupun makan juga daging, jadi masuk dalam kategori omnivora. Nah, kertas yang bergambar ayam tersebut diberikan stiker berwarna kuning. Lalu setelah itu siswa juga mulai mengidentifikasi ciri-ciri dari hewan pemakan tumbuhan dan daging itu apa, lalu dituliskan dalam kertas, lalu ditulis dalam styrofoam yang berisi papan tersebut. Nah, lalu selanjutnya setelah semua potongan kertas tersusun menjadi seluruh gambar yang secara utuh dan jelas, dan juga styrofoam yang berisi pengkategorian hewan berdasarkan jenis makanan sudah jelas, lalu selanjutnya adalah siswa memberikan pemaparan, dalam artian siswa menjelaskan jawaban kepada teman-temannya terkait hasil yang sudah ia isi. Nah, kita berlanjut pada kelebihan dari media yang digunakan. Tentunya dari media yang digunakan ini ada dua sudut pandang yang tentunya memberikan dampak positif. Pertama, bagi siswa, yakni melatih kemampuan siswa dalam mengatasi permasalahan atau problem solving, di mana ketika aktivitas menyusun potongan-potongan gambar kecil itu menjadi gambar yang secara utuh dan jelas, di situ siswa dilatih untuk berpikir kritis dan melakukan tindakan untuk mengefisiensikan waktu agar gambar tersebut bisa terlihat dengan jelas dan siswa mengetahui hewan tersebut hewan apa. Lalu yang kedua adalah melatih kreativitas siswa dalam mengolah informasi. Jadi ketika tadi menyusun beberapa potongan gambar itu, siswa juga dilatih kreativitasnya dan juga cara berpikir kritisnya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan teman. Karena di akhir aktivitas tadi siswa menjelaskan kepada teman-temannya terkait jawaban yang ia tulis dalam styrofoam, kemampuan komunikasi ini tentunya dilatih melalui aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya memberikan suasana pembelajaran yang bermakna, dalam artian karena materi yang dimuat dalam aktivitas tersebut berkaitan dengan lingkungan sekitar, sehingga siswa mampu untuk mengetahui bukan terkait konsep maupun teori, tetapi juga siswa mampu relate, dalam artian hal yang dipelajari sebenarnya itu dekat dengan lingkungan sekitarnya dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga harapannya siswa tidak hanya menghafal, tentu saja ia juga bisa mengetahui dan juga bisa sampai mengingat untuk ke jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah mengefisiensikan pembelajaran, dalam artian karena dari aktivitas tersebut mengintegrasikan dua mata pelajaran, tentunya siswa merasa hal ini menyenangkan dan tidak membosankan, karena SBK dan juga IPA bisa disambungkan menjadi satu aktivitas. Tentunya ini juga memberikan kesan yang positif untuk siswa dalam kegiatan belajar. Lalu adapun kelebihan bagi guru. Yang pertama adalah membantu guru dalam memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan yang ia miliki. Karena peran di sini guru hanya memfasilitasi, dengan adanya media guru juga terbantu untuk memberikan materi dan pemaparan dan penjelasan. Lalu yang kedua adalah memberikan suasana pembelajaran yang tentunya menyenangkan dan tidak membosankan. Karena aktivitas yang dilakukan oleh siswa itu alat edukasi permainan. Lalu yang ketiga, dari segi media, tentunya media yang dibuat menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan, sehingga guru mampu dan juga bisa membuat medianya dengan sendiri. Dan yang ketiga, tentu saja mengefisiensikan pembelajaran, sehingga guru tidak perlu memberikan pembelajaran yang double, karena dari dua mata pelajaran tersebut bisa diintegrasikan menjadi satu aktivitas. Pasti juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama, bagi siswa, jika dilakukan secara individu akan memakan waktu, karena balik lagi ketika siswa harus melakukannya sendiri,
itu akan memakan waktu yang cukup banyak, dan juga mengingat pembelajaran di SD itu tidak lama seperti di jenjang-jenjang yang lain, sehingga itu bisa memboros. Lalu bagi guru, jika dari media tersebut, tentunya guru mengeluarkan uang sakunya ataupun materinya untuk membeli barang-barang di tempat ataupun toko buku, karena biasanya di sekolah jarang mengadakan ataupun memfasilitasi hal-hal tersebut. Lalu yang kedua adalah memberatkan guru dalam merancang media, karena seperti yang kita ketahui bahwa guru SD itu tidak melulu tentang mengurusi akademik, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu guru lakukan seperti administrasi sekolah ataupun juga mengembangkan karakter siswa dan juga pengembangan guru tersebut di dalam sekolah. Lalu yang ketiga, karena montase tersebut terbuat dari kertas dan ditempelkan juga dalam kertas karton, maka itu akan medianya hanya bisa dipakai sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait media yang saya rancang. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan apabila ada saran, feedback ataupun masukan, dituliskan saja, dan saya mengucapkan terima kasih.